Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan membahas soal dari LKS Intan Pariwara, yaitu bab getaran harmonis. Dan soal yang akan saya bahas itu adalah soal mengenai penilaian harian bagian A. Sementara untuk bagian B dan bagian C-nya, adik-adik silahkan kerjakan sendiri sebagai bahan untuk latihannya ya. Oke, sebelum kita bahas ke soalnya, bagi adik-adik yang belum subscribe, silakan diklik dulu tombolnya, kemudian jangan lupa like dan share-nya. Terima kasih. Oke, langsung kita bahas saja. Ini sudah ada soal yang nomor 1. Perhatikan grafik getaran harmonis sederhana di bawah ini. Di sini sudah ada grafik ya, simpangan terhadap waktu, dan juga ada titik R dan titik S. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan pernyataan yang sesuai dengan kecepatan di titik R dan titik S. Nah, untuk menghitung ya kecepatannya itu kita harus menggunakan persamaan V sama dengan omega dikali akar A kuadrat dikurang Y kuadrat. Nah, dalam hal ini kita harus menentukan berapa nilai Y-nya. Untuk menentukan berapa nilai dari simpangan atau YR dan nilai dari YS-nya, kita bisa lihat dari grafik ini ya. Caranya adalah kita lihat pada titik R, karena dia berada pada titik 0 ya di sini. Oleh sebab itu YR-nya sama dengan 0. Sementara titik S, dia berada pada titik terjauh dari titik kesetimbangan, oleh sebab itu YS-nya sama dengan A. Nah, karena dia berada pada wilayah negatif, oleh sebab itu YS-nya sama dengan negatif A. Karena kalau kita mengingat ya pada sumbu koordinat, kalau di sumbu Y kan dia bagian atasnya positif ya, yang bagian bawahnya negatif. Nah, oleh sebab itu titik S ini kan dia berada pada titik di bawah 0 kan, oleh sebab itu dia bertanda negatif. Oke, kita lanjut ke pembahasan soalnya. Nah, di sini ya setelah kita menentukan berapa nilai Y-nya, kita langsung aja masukin ke persamaan ini. Nah, YR itu dia sama dengan 0. Nah, sehingga diperoleh VR sama dengan omega dikali A kuadrat dikurang 0 kuadrat. Kemudian A kuadrat dikurang 0 kan berarti A kuadrat ya. Nah, akar dari A kuadrat itu adalah A. Sehingga diperoleh VR-nya adalah omega dikali A. Selanjutnya dengan cara yang sama kita hitung nilai Vs-nya. Nah, di sini kita tinggal masukin aja nilai dari Ys yaitu negatif A. Kemudian negatif A dikuadratkan hasilnya adalah positif A kuadrat. Nah, kemudian ini kita hitung ya, A kuadrat dikurang A kuadrat berarti 0 kan. Nah, kemudian dikalikan dengan omega berarti hasilnya adalah 0. Sehingga Vs-nya sama dengan 0. Nah, setelah kita memperoleh berapa nilai VR dan Vs-nya, baru kita sesuaikan dengan pernyataannya. Kecepatan R dan S bernilai 0. Nah, ini sudah jelas salah ya, karena tadi untuk VR-nya itu adalah omega A, di mana omega A ini adalah persamaan kecepatan untuk kecepatan maksimum. Sementara yang bernilai 0 itu adalah kecepatan di titik S. Kemudian kita lanjut ke pernyataan yang kedua, kecepatan R bernilai 0. Dan kecepatan S bernilai negatif maksimum. Dan ini juga jelas salah ya. Kita lanjut ke yang ketiga, yaitu kecepatan R bernilai positif atau maksimum dan kecepatan S bernilai 0. Nah, jadi jawabannya benar itu adalah yang C. Kita lanjut ke pembahasan soal yang nomor 2. Perhatikan dua kurva benda yang bergetar harmonis dan pernyataan-pernyataan berikut. Di sini terdapat dua buah grafik ya, ada grafik untuk benda A dan ada grafik untuk benda B. Di mana grafik ini adalah grafik simpangan terhadap waktu, berarti sama seperti grafik di soal nomor 1. Nah, di sini terdapat juga 6 pernyataan dan dari ke-6 pernyataan tersebut kita di sini diminta untuk menentukan pernyataan yang sesuai dengan getaran kedua benda tersebut. Nah, oke, langsung aja kita bahas ya. Yang pertama kita bahas itu adalah untuk pernyataan 1, 2, dan 3. Karena ketiga pernyataan ini dia sama-sama membahas mengenai kecepatan sudut. Sebelum kita menentukan bagaimana kecepatan sudutnya, kita harus menentukan terlebih dahulu bagaimana periodenya. Nah, di sini untuk menentukan periodenya kita bisa lihat dari grafik. Nah, perlu diketahui bahwasannya periode itu adalah
banyaknya waktu yang diperlukan untuk melakukan satu getaran atau satu gelombang ya. Di sini terlihat bahwasanya waktu yang diperlukan oleh benda A untuk melakukan satu getaran itu adalah 4 sekon. Sementara untuk benda B itu juga sama ya, 4 sekon. Jadi dia satu getaran itu terdiri dari satu lembah dan satu bukit, atau satu bukit dan satu lembah. Jadi dari sini ke sini. Nah ya, itu dia 4 sekon. Sementara untuk yang B itu dia dari sini ke sini. Jadi besarnya adalah 4 sekon. Kedua benda memiliki periode yang sama, artinya kecepatan sudut kedua benda tersebut juga sama. Karena omega itu adalah 2pi per T, artinya omega atau kecepatan sudut itu dia bergantung terhadap periode. Apabila periodenya sama, maka kecepatan sudutnya pun juga sama. Sehingga di antara pernyataan 1, 2, dan 3, yang paling tepat itu adalah pernyataan yang ketiga. Selanjutnya kita bahas untuk pernyataan yang keempat. Pada detik ke-6, kecepatan getaran benda A bernilai positif atau maksimum. Nah, untuk menghitung ya atau mengetahui besar atau nilai dari kecepatan maksimum, pada detik ke-6 kita menggunakan persamaan V sama dengan omega dikali akar A kuadrat dikurang Y kuadrat. Nah, di sini kita harus mencari tahu dulu berapa nilai dari YA-nya. Nah, untuk mengetahui berapa nilai YA, di sini kita lihat pada gambar ya atau pada grafik yang dimiliki oleh benda A. Nah, di sini karena dia ditanyakan pada detik ke-6, berarti kita fokusnya pada detik ke-6. Nah, di sini terlihat bahwasanya pada detik ke-6, titiknya itu dia berada pada amplitudo atau simpangan terjauh. Jadi, amplitudo itu adalah titik terjauh dari kesetimbangan. Jadi, titik setimbangnya itu adalah di sini ya, pada titik 0. Sehingga ya, titik terjauhnya itu adalah yang dari dasar yang ini ya. Dari dasar yang ini ke atas. Nah, itu dia namanya amplitudo. Oke. Berarti YA-nya adalah A. Kemudian kita tinggal masukin nilai YA ini ke sini ya. Jadinya adalah omega dikali A kuadrat dikurang A kuadrat. Kemudian A kuadrat dikurang A kuadrat berarti kan 0. Kemudian 0 dikali omega berarti 0. Sehingga diperoleh kecepatan benda A pada detik ke-6 itu sama dengan 0. Nah, di sini terlihat ya bahwasanya untuk pernyataan yang keempat disebutkan bahwasanya kecepatan getaran benda A itu dia bernilai positif dan maksimum. Nah, sementara di sini kita peroleh hasilnya adalah 0, sehingga dapat disimpulkan bahwasanya pernyataan yang keempat ini salah. Nah, karena salah, kita lanjut ke pernyataan yang kelima. Nah, untuk pernyataan yang kelima ini dia hampir mirip ya dengan pernyataan yang keempat. Bedanya adalah dia pada detik ke-8 dan bendanya adalah benda B. Dengan cara yang sama, kita bisa melihat di grafik benda B diperoleh bahwasanya YB pada detik ke-8 itu adalah 0. Nah, setelah kita memperoleh nilai YB-nya, kita tinggal masukin aja ke sini. Dan sorry ya, ini bukan YA, harusnya YB kuadrat. Kemudian jadinya seperti ini. Kemudian A kuadrat dikurang 0, lalu diakarin, dapatnya adalah A. Kemudian A dikalikan dengan omega, berarti hasilnya adalah omega A. Artinya untuk pernyataan yang kelima ini dia benar ya, karena dia bernilai positif dan maksimum. Berarti kita sudah dapat dua pernyataan yang benar, yaitu pernyataan yang nomor 3 dan nomor 5. Nah, ada satu pernyataan lagi yang belum kita bahas, yaitu pernyataan yang ke-6. Yaitu benda A mempunyai simpangan maksimum terbesar. Nah, di sini kita diminta untuk membandingkan simpangan maksimum yang dimiliki oleh benda A dan benda B. Nah, caranya adalah kita tinggal lihat aja simpangan terjauhnya yang di sini. Nah, untuk yang benda A nilainya adalah 4 cm, sementara yang benda B adalah 2 cm. Berarti yang paling besar itu adalah benda A. Sehingga pernyataan yang nomor 6 itu juga benar ya. Berarti jawabannya adalah 3, 5, dan 6. Oke, kita lanjut ke pembahasan soal yang nomor 3. Grafik di bawah ini yang tepat menunjukkan hubungan antara periode atau T dengan frekuensi atau F pada pendulum yang bergetar harmonis adalah. Untuk mengetahui grafik yang tepat,
kita harus tahu terlebih dahulu bagaimana hubungan antara periode dan frekuensi. Nah, untuk periode itu rumusnya adalah T sama dengan 1 per F. Artinya, periode dengan frekuensi itu dia berbanding terbalik. Untuk grafik yang tepat yang menunjukkan persamaan ini itu adalah yang D. Oke, kita lanjut ke pembahasan soal yang nomor 5. Perhatikan grafik di bawah ini. Nah, di sini terdapat beberapa grafik ya. Ada grafik 1, kemudian grafik 2, kemudian ada grafik 3, ada grafik 4, dan juga ada grafik 5. Yang ditanyakan adalah grafik energi potensial sebuah bandul yang diayunkan dengan simpangan tertentu yang tepat ditunjukkan oleh angka. Nah, jadi di sini kita diminta ya untuk menentukan grafik yang tepat yang sesuai dengan ketentuan dari soalnya. Perlu diketahui bahwasanya energi potensial itu dia akan bernilai maksimum apabila simpangannya juga berada pada titik maksimum, dan bernilai 0 apabila energi potensialnya berada pada titik setimbang. Jadi jawabannya benar, grafiknya itu adalah grafik yang nomor 3 atau yang C. Kita lanjut ke pembahasan soal yang nomor 8. Sebuah partikel melakukan getaran harmonis sederhana dengan amplitudo A. Pada titik tertentu perbandingan energi kinetik dan potensialnya adalah 21/4. Simpangan pada titik tersebut sejauh. Dari soal diketahui bahwasanya amplitudo itu sama dengan A, kemudian EK berbanding EP itu adalah 21/4. Nah, untuk mengetahui berapa nilai Y-nya, kita langsung aja buat perbandingan antara EK dan EP. Nah, di mana EK itu adalah setengah K dikali A kuadrat dikurang Y kuadrat, sementara EP itu adalah setengah dikali KY kuadrat. Kemudian kita bagi ya untuk besarannya sama, yaitu setengah K dan setengah K. Sehingga diperoleh persamaan A kuadrat dikurang Y kuadrat dibagi dengan Y kuadrat. Selanjutnya kita tinggal masukin aja nilainya. EK banding EP itu adalah 21/4. Jadi yang ini 21/4 ya. Kemudian sama dengan A kuadrat dikurang Y kuadrat dibagi dengan Y kuadrat. Lalu kita tinggal kali silang aja. Nah, di sini 21 kita kali dengan Y kuadrat ya, jadinya berarti 21Y kuadrat. Kemudian 4-nya kita kali dengan A kuadrat. Kemudian 4-nya juga dikalikan dengan minus Y kuadrat. Sehingga diperolehlah persamaan ini. Kemudian kita tinggal satukan aja untuk besaran ya atau angka dengan variabel yang sama. Sehingga diperoleh 21Y kuadrat ditambah 4Y kuadrat sama dengan 4A kuadrat. Kemudian ini dijumlahin dapatnya adalah 25Y kuadrat, kemudian sama dengan 4A kuadrat. Lalu kita pindahin ruas ya, yang 25-nya jadinya berarti Y kuadrat sama dengan 4A kuadrat dibagi 25. Kemudian karena kita mau nyari Y aja, berarti ruas sebelah kanannya kita akarin kan. Nah, sehingga diperoleh akar dari 4A kuadrat dibagi dengan 25. Nah, akar dari 4 dibagi 25 itu adalah 0,4. Kemudian akar dari A kuadrat itu adalah A. Sehingga jawabannya adalah Y sama dengan 0,4A. Berarti jawabannya adalah yang B. Oke, untuk video kali ini kita bahasnya sampai sini dulu. Untuk yang pembahasan soal yang lain ya masih di penilaian hariannya sama, getaran harmonis, itu akan saya bahas di part 2-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.